Pembaharuan Islam. Kata pembaharuan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasydid. Memiliki makna antara lain proses, cara, perbuatan membaharui. Secara sederhana, gerakan pembaharuan dalam Islam atau sering diistilahkan dengan tasydid dapat diartikan sebagai upaya, baik secara individual maupun kelompok, pada kurun waktu tertentu untuk mengadakan perubahan dan persepsi dan praktek. Biografi Jamaluddin Al-Afghani. Beliau bernama Jamaluddin Al-Afghani dengan nama lengkapnya As-Sayyid Muhammad Ibnu Safdar Al-Husain. Gelar Sayyid padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di As'ad Abal Kabul 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Beliau meninggal dunia pada tahun 1314 Hijriah di umur 60 tahun. Ayahnya menetap di Kabul pada tahun 1844 Masehi bersama keluarganya. Jamaluddin berpindah ke Hamadan, Iran karena tekanan politik yang diletakkan di atasnya oleh Raja Al-Afghanistan dan ada pertalian darah dengan Imam At-Tirmizi dan seterusnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 12 tahun Jamaluddin hafal Al-Quran, 18 tahun mendalami berbagai bidang ilmu keislaman dan umum. Dikenali sebagai orang yang menghabiskan hidupnya hanya demi kemajuan Islam. Banyak merantau ke Najaf, India, Mekah, Tahran, dan Khurasan, diburu Prancis dan Inggris. Jamaluddin Al-Afghani juga anggotanya Kementerian Pendidikan Istanbul, Turki. Pan-Islamisme merupakan ide perbaruan Al-Afghani dalam bidang politik. Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu untuk membebaskan mereka dari perbudakan asing. Al-Afghani menolak ajaran qada dan qadar yang mengandung paham fatalistik. Menurut pendapatnya, qada dan qadar mengandung arti bahwa segala sesuatu terjadi menurut ketentuan sebab akibat. Qada dan qadar menurutnya sama dengan hukum alam ciptaan Tuhan. Pemikiran pembaharuan Islam Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama yaitu umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran yang datang dari luar dan asing bagi Islam. Mereka kehilangan cita-cita dan menjadi fatalis dan statis karena interpretasi tentang arti qada dan qadar. Kedua yaitu ukhuwah Islamiyah melemah di kalangan umat Islam di tingkat lokal ataupun internasional, baik disebabkan oleh perbedaan paham keagamaan Sunni dan Syiah maupun perpecahan antara alim, ulama, dan raja. Yang ketiga, kemalasan untuk melakukan istihad karena mereka sudah merasa puas dengan apa yang dihasilkan ulama mas. Lalu mereka menganggap segala yang berasal dari barat dianggap haram dan bid'ah. Nilai-nilai positif dari tokoh Jamaluddin Al-Afghani. 1. Nilai persatuan. Gerakan modernisasi dunia Islam mempunyai nilai dasar untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam yang selamanya terpecah-pecah karena perbedaan paham dan aliran. 2. Nilai solidaritas. Gerakan modernisasi dunia Islam mengandung nilai ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan berdasarkan rasa senasib seperjuangan untuk membela Islam dalam suka dan duka. 3. Nilai pembaruan. Gerakan modernisasi dunia Islam mempunyai nilai tajdid yang meliputi aspek agama yang bebas dari tahyul, bid'ah, dan kufarat. 4. Nilai jihad. Gerakan modernisasi dunia Islam mengandung nilai perjuangan karena ingin menemukan kembali ajaran Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. 5. Nilai kemerdekaan. Gerakan modernisasi dunia Islam mengandung nilai kemerdekaan, terutama kemerdekaan berpikir. Setelah pergi ke Mekah untuk kedua kalinya, Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat.
Ia sering memikirkan dua masalah yang dianggap sangat vital, yaitu mundurnya umat Islam dan penetrasi Barat ke tubuh umat Islam. Jamaluddin kemudian mengembara dari suatu negeri ke negeri lainnya untuk mengingatkan para muslim supaya bangkit dan bersatu melawan imperialisme bangsa-bangsa barat. Selain itu, Jamaluddin bahkan pergi ke jantung negeri barat seperti Paris dan Amerika untuk melihat langsung sistem nilai kehidupan mereka. Dari pengembaraannya yang luas, wawasannya pun bertambah sehingga ia bisa menyimpulkan penyakit kronis yang menggerogoti umat Islam, diantaranya absolutisme dan depoitisme penguasa muslim, sikap keras kepala dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban, menyebarkan pemikiran korup dan merusak cara pikir seperti tahayul, bid'ah,